Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 2. Kami di sini ingin menjelaskan tentang pengedaran jauh. Sebelum mulai ke video, perkenalkan, nama saya Ahmad Saki Fairuzayan. Saya Vina Nailatul Izah. Saya Putri Hajar Ismahazara. Saya Talita Widyadana. Saya Muhammad Hashim Nugraha. Penginderaan jauh adalah ilmu dan teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek, area, atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Asal-usul penginderaan jauh. Penginderaan jauh dimulai pada tahun 1840-an ketika para penerbang balon mengambil gambar permukaan tanah menggunakan kamera foto yang baru ditemukan. Mungkin platform paling baru di akhir abad terakhir adalah armada merpati terkenal yang beroperasi sebagai hal baru di Eropa. Profesor Dr. Sutanto menjadi satu pelopor penginderaan jarak jauh di Indonesia. Atas kepeloporan ini, dia mendapat julukan sebagai Bapak Inderaja Nasional. Komponen-komponen dalam penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga. Tenaga penginderaan jauh dapat berupa tenaga elektromagnetik dan juga cahaya buatan. Di sini ada dua sistem sumber tenaga penginderaan jauh sebagai berikut. A. Sistem pasif atau alamiah yang menggunakan sumber tenaga dari cahaya matahari. B. Sistem aktif atau buatan yang menggunakan sumber buatan seperti lampu blitz. Jumlah tenaga yang diterima objek dipengaruhi beberapa faktor seperti waktu penyinaran, bentuk permukaan bumi, dan juga keadaan cuaca. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri dari berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Bagian spektrum elektromagnetik di atmosfer yang mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Ketiga adalah sensor. Sensor adalah alat untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek di daerah jangkauan tertentu. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Sensor penginderaan jauh biasanya dipasang di pesawat udara, helikopter, atau satelit. Sensor terbagi menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik memiliki kelebihan, yaitu biayanya lebih murah, resolusi spasialnya baik, dan caranya mudah seperti pemrotan pada umumnya. Sensor elektronik adalah perbedaan karakteristik objek yang diamati lebih jelas, resolusi yang dihasilkan lebih baik atau jelas. Yang keempat adalah objek. Objek penginderaan jauh adalah benda-benda di permukaan bumi yang diamati. Penginderaan jauh dapat mengindera objek yang letaknya sulit dijangkau atau berbahaya. Yang kelima adalah wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam. Merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Contohnya melalui balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Yang keenam adalah data. Data penginderaan jauh adalah hasil perekaman oleh alat yang dibawa oleh suatu wahana. Data penginderaan jauh ini diperoleh melalui dua cara, yaitu manual dan digital. Cara manual melalui interpretasi secara visual. Cara digital dilakukan menggunakan komputer. Yang ketujuh yaitu citra. Citra merupakan gambaran permukaan bumi hasil rekaman penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi citra foto dan citra non-foto. Apa sih bedanya citra dengan data? Citra adalah data hasil berupa sebuah gambaran objek, sedangkan data adalah file yang tersimpan secara sistematis. Yang kedelapan, pengguna data. Pengguna data penginderaan jauh dapat berupa perorangan, kelompok, atau pemerintah. Keberhasilan pengguna data penginderaan jauh berhubungan dengan kemampuan pengguna data dalam melakukan interpretasi citra. Jenis-jenis citra hasil rekaman penginderaan jauh dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dari perekaman objek secara serentak menggunakan spektrum, tampak, dan peluasannya. Pemotretan dengan sensor dilakukan saat wahana beroperasi dengan mengikuti jalur terbang yang telah ditentukan. Hasil dari pemotretan tersebut akan tergambar dalam citra foto atau foto udara. Berikut adalah contoh fotonya. Dua citra non-foto.
Citra non-foto adalah gambaran penampakan muka bumi yang dihasilkan oleh sensor. Citra non-foto diperoleh dari penyiaman atau scanning, penyiam atau scanner. Dipasang pada wahana seperti satelit yang beroperasi di luar angkasa. Penyiaman merupakan proses perekaman objek yang menghasilkan informasi ke ruangan permukaan bumi. Berikutnya contoh citra non-foto. Interpretasi citra dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi secara digital, penafsiran data hasil in-kerja dengan menggunakan seperangkat komputer. Yang kedua, interpretasi secara visual. Berikut tahapannya. Yang pertama, deteksi. Mengamati dan mengenal keadaan objek. Yang kedua, identifikasi. Upaya memerinci objek yang telah dideteksi. Yang ketiga, ciri spektral, yaitu rona. Ciri spesial, bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, situasi, dan asosiasi. Temporal, yaitu waktu. 3. Analisis, upaya mengelompokkan objek berspesifik hasil identifikasi. Yang keempat, dedukasi, proses menyimpulkan beredar bukti-bukti. Berikut merupakan unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama, rona dan warna. Yang kedua, bentuk. Ketiga, ukuran. Keempat, tekstur. Kelima, pola. Keenam, bayangan. Ketujuh, situs. Ke-8, asosiasi. Kelima, konvergensi. Cara memperoleh dan analisis data, yaitu multispektral dengan menentukan banyak warna. Yang kedua, ada multi tingkat, dilihat dari perbedaan sensor pada wahana. Yang ketiga, multitemporal, kurun waktu tertentu minimal 3 tahun. Yang keempat, multi arah, sensor yang dapat digerakkan ke segala arah. Yang kelima, multi polarisasi, dilihat dari objek bidang vertikal dan horizontal. Yang keempat, multidisiplin, yaitu untuk berbagi. Ya, kesimpulannya adalah penginderaan jauh melibatkan beberapa komponen penting yang memungkinkan perolehan dan analisis informasi tentang bumi tanpa kontak langsung dengan objek, area, dan gejala tersebut. Komponen-komponen penginderaan jauh meliputi sumber tenaga, atmosfer, benda, sensor, wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Sumber tenaga baik alami maupun buatan diperlukan untuk pengoperasian alat penginderaan jauh. Atmosfer memengaruhi perjalanan energi elektromagnetik dan penyerapan sumber energi. Objek merupakan target penginderaan jauh, sedangkan sensor dan wahana digunakan untuk merekam dan mengirimkan data. Perolehan data dan penggunaan data merupakan tahapan akhir yang penting dalam penginderaan jauh, di mana data yang diperoleh diolah dan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemetaan, pengawasan, dan pemantauan lingkungan. Unsur-unsur interpretasi citra ada rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti.